menurut kalian? Lebih besar mana? Tahu artinya komunitas? Ayo dong, cara berpikir kalian dong harus luas dong. Siapa yang bisa menjawab? Di sini Ibu lebih besar komunitas, Ibu. Oke, kenapa Teh Lisna? Apa arti komunitas? Kalau misalkan komunitas itu bisa didefinisikan kayak misalkan sekelompok orang gitu Ibu, atau sebagai suatu organisasi. Kalau apa komunitas? Iya Ibu, kalau dilihat. Oke, ya. Ada lagi yang menambahkan? Dan lebih besar komunitas dibandingkan rumah sakit begitu Teh Lisna? Izin betul Ibu. Oke, siap. Yang lain? Silakan, ada yang berpendapat? Izin Ibu. Gimana Teh Puspita? Sependapat dengan Teh Lisna perihal lebih besar cakupannya ruang lingkup komunitas daripada rumah sakit, karena dari rumah sakit kan dikategorikan, dikelompokkan, ada usia untuk anak, untuk lansia dan lain sebagainya, sedangkan di komunitas biasanya mayoritas menyeluruh dengan satu tujuan yang sama, seperti itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Teh Puspita. Ya, betul. Komunitas itu masyarakat, benar nggak? Oke. Kita mengetahui masyarakat itu dia berada di lingkungan seperti apa? Contoh aja ya, RT. Masyarakat? Oke, di RT. Satu RT. Lalu kalau terdiri, satu warga, ya kan? Tetanggaan. Dia masuk ke dalam lingkungan satu RT. Betul? Oke. Kalau beberapa RT itu masuknya RW. Betul? Oke. Beberapa RW itu masuknya ke dalam wilayah desa. Betul? Nah, itulah komunitas. Kebayang besarnya? Oke. Bayangkan, satu desa aja bisa beberapa RW. Satu RW bisa beberapa RT. Satu RT bisa beberapa kakak, bapak warga. Ratusan. Ya kan? Jadi, kebayang satu desa itu sampai ada ribuan si warganya. Itu satu desa. Belum, ternyata ada 5 desa. Di satu kecamatan itu ada 5 desa. Wow, banyak sekali ya. Nah, itulah komunitas. Lingkupnya besar. Ya, sekarang bayangin lagi di komunitas. Kalian akan bertemu dengan siapa saja nih kalau komunitas? Selain kita ketemu dengan masyarakat. Ada tokoh apa saja tuh di komunitas? Apa sih? Ketemu siapa saja? Tokoh masyarakat. Siapa aja? Pak RT, Pak RW, Pak Kades. Ya. Siapa lagi? Ketua PKK, Ibu PKK. Siapa lagi? Ibu pengajian. Ibu pengajian. Siapa lagi? Coba. Karang Taruna. Siapa lagi? Izin Ibu, pengamanan seperti apa? Salsa? Tokoh pengamanan masyarakat seperti Linmas. Oke. Linmas. Banyak Babinsa. Perangkat desa, kades, kades apa namanya? Kader. Sadei sok banyak. Nah, itulah komunitas. Apalagi kamu paham bidan desa? Berarti ditempatkan di mana kalau bidan desa teh? Di mana? Di desa ya? Desa. Desa yang terdiri dari beberapa RW, beberapa RT, beberapa warga. Ditempatkanlah si bidan tersebut di desa. Nah, lalu bagaimana peran dia di desa? Mau ngapain? Nah, inilah bedanya dengan bidan di puskesmas, rumah sakit, atau PMB. Lebih kecil kan lingkupnya PMB. Itu mah sekitaran, ya,
tempat dia kerja aja di situ kan mandiri kan, nama juga mandiri, ya rumah dia sendiri. Puskesmas ya lingkungan puskesmas doang. Rumah sakit ya di rumah sakit doang. Tapi komunitas semua, rumah sakit, puskesmas, ya kita masuk di situ. Ya, paham ya? Nah, ini salah satunya adalah saya akan menjelaskan mengenai bidan sebagai pemimpin di masyarakat. Ya, apa saja yang harus dilakukan oleh bidan. Ya, oke. Seperti yang kalian sudah ketapatkan kemarin katanya kan sudah masuk dari peran dan fungsi tugas bidan, betul ya? Di komunitas, ya. Nah, oke, jadi di komunitas ya tidak hanya bidan itu hanya sebagai pelaksana memberikan asuhan pelayanan kebidanan ya yang klinis maupun non klinis ya. Nah, tetapi sebetulnya di sini si bidan itu lebih menuntut apa kalau di komunitas? Promotif, preventif ya. Nah, kenapa harus ditekankan itu? Nah, karena bagaimana nih usaha bidan, seorang bidan dia mengupayakan untuk masyarakatnya sehat. Ya kan? Masyarakatnya yang peduli terhadap kesehatan. Masyarakatnya yang mendukung program pemerintah. Contohnya apa? KB aja. Betul ya? Nah, itu kan program pemerintah. Nah, pas lihat warganya, wah, udah tahu mengenai KB, pentingnya KB. Nah, hal yang seperti itu. Jadi bagaimana bidan itu memberikan promosi ya atau pencegahan kepada masyarakat, ya. Lalu di sini juga selain keterampilan klinis dan non klinis, ya, seorang bidan pun dia menentukan peran mereka dalam membantu perempuan dalam kehamilan, persalinan, nifas yang aman dan bermartabat. Ya, bidan sebagai tokoh masyarakat yang penting tidak hanya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan reproduksi kepada perempuan dan anggota masyarakat lainnya, tapi juga dalam membantu mengatasi masalah-masalah non kesehatan. Nah, inilah bedanya si bidan di komunitas. Dia hanya tidak fokus terhadap masalah kesehatan saja, tetapi jika ditemukan di komunitas tersebut kita menemukan masalah-masalah non kesehatan, nah itu pun peran bidan ya yang yang bisa kontribusi bidan juga nih dalam mengatasi permasalahan kesehatan. Contohnya apa coba? Saya ingin tanya ke teman-teman. Contoh masalah non kesehatan. Ada yang tahu? Apa? Masalah non kesehatan nih yang bisa terjadi di komunitas. Ada yang tahu? Isu sosial dan ekonomi, Ibu. Maksudnya lebih ke mungkin wirausaha dan pemberdayaan perempuannya, Ibu. Betul. Betul, Teh Hana. Contoh, jadi SD, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam bagaimana nih? Nah, si bidan, salah satunya itu kan bagaimana dia mengatasi kesejahteraan si masyarakatnya kan. Kenapa? Karena kita ketahui ketika masyarakatnya sejahtera, nah itu akan menunjang ke kesehatan, ya kan? Kesehatan si masyarakatnya. Nah, sekarang dari kesehatan dari kesejahteraan ini bagaimana maksudnya? Apakah bidan membuka lapangan pekerjaan? Bukan. Tetapi, di sini bidan dia bisa menganalisis nih apa yang menjadi potensi ya di masyarakat tersebut. Nah, untuk bisa diangkat. Contoh misalkan si masyarakat tersebut dia ternyata dia punya kemampuan dalam menjadi sulam misalkan ya. Si warganya itu ternyata dia pinter nih dalam menyulam misalkan. Nah, itu bisa menjadi peran bidan nih dia untuk meningkatkan dari segi perihal kesejahteraannya khususnya ekonomi. Nah, bagaimana memberdayakan perempuan di masyarakatnya itu dia supaya produktif. Nah, selain produktif juga kan itu bisa untuk menambah dari segi ekonomi, kesejahteraan, ya kan UMKM. Nah, lalu misalkan ditemukan lagi ternyata banyak lahan yang kosong tuh
di wilayah tersebut. Nah, bagaimana nih seorang bidan itu bisa menggerakkan masyarakatnya supaya memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Nah, seperti lahan kosong, bisa sebetulnya digunakan untuk apa coba? Untuk apa coba? Kita temukan nih, kok banyak lahan kosong nih di masyarakat. Nah, kita bisa upayakan untuk apa? Gerakan masyarakat untuk apa? Berkebun, misalkan ya, untuk menanam apa gitu kan, bisa menjadi pemasukan atau kesejahteraan masyarakatnya. Nanti bisa dibangun koperasi dan sebagainya. Nah, itu salah satu permasalahan yang bisa diatasi seorang bidan di masalah non kesehatan ya. Jadi komunitas itu lingkupnya besar ya. Nah, tidak hanya di kesehatan, nah, tetapi di non kesehatan pun itu bisa menjadi peran bidan ya. Nah, untuk peran dulu memang peran bidan itu hanya sebagai penolong aja ya. Atau dia memberikan pelayanan di kehamilan, persalinan, nifas ya. Tetapi untuk saat ini ya, dengan wawasan bidannya yang lebih luas, berpikirnya apa ke depan ya. Nah, jadi dia men-trigger bidan bagaimana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ya, yang tidak hanya berkaitan dengan kesehatan tetapi dengan non kesehatan pun. Nah, si bidan bisa berpartisipasi ya, berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di komunitas ya. Oke. Nah, ini Mas sudah jelas ya bahwa kalian pahami bahwa tugas kita seorang bidan itu ya sebagai pelayanan kesehatan atau healthcare provider ya, seorang pendidik, guru ya, khususnya dalam memberikan pengetahuan mengenai hak-hak dan kesehatan seksual dan reproduksi. Konselor sebagai inspirasi, contoh bagi masyarakat. Nah, ini saya garis bawahi, contoh bagi masyarakat. Nah, sekarang kalau si bidannya itu pecicilan, si bidannya itu bukan menjadi seorang role model ya bagi masyarakatnya. Menurut kalian layak nggak ya dia itu sebagai seorang bidan di komunitas? Ya. Bahkan kalau bidan di rumah sakit atau puskesmas pun kalau diketahui bidannya sikap atau perilakunya yang negatif, dia udah nggak layak jadi bidan. Paham nggak? Kenapa? Karena bidan itu sebagai role model loh di masyarakat. Sekarang si bidannya begitu, ya bagaimana masyarakatnya gitu kan. Nah, jadi hati-hati nih. Ya apalagi kalian sebagai calon seorang bidan. Kalian itu harus menjadi seorang inspirator. Kenapa? Karena kalian itu sebagai role model, contoh bagi masyarakat. Ya, nah, ketika di masyarakat ya mengenal bidan itu sebagai bidan yang ramah, bidan yang yang humanis, ya, bidan yang sopan, ya ramah. Nah, itulah yang akan melekat di masyarakat. Oh, memang bidan itu ya seperti itu yang dia kenal. Bidan itu ramah, Bu, gitu kan. Bidan itu dia baik, ya, dekat dengan masyarakat. Nah, memang sudah melekat seperti itu. Jangan sampai tadi ya bahwa pemikiran atau nilai seorang bidan di masyarakat itu negatif. Ya, itu makanya kalian sebagai calon bidan nantinya harap bisa menjaga nama baik profesi kalian seorang bidan. Kenapa nih? Karena bidan sekarang itu lagi disoroti. Ya, saya garis bawahi ya. Bidan saat ini, profesi bidan sedang nggak baik-baik saja ya. Mungkin kalian di sini fokusnya belajar, tetapi di luar sana, profesi bidan itu sedang disoroti. Kenapa? Banyak nih bidan-bidan yang, yang melanggar dari kode etik, yang sampai harus merendahkan profesi lain, atau sampai merendahkan masyarakat atau hal lainnya, yang memang berhubungan dengan etika. Sangat disayangkan. Kasus-kasusnya itu seperti itu banyaknya. Bidan-bidan muda yang baru lulus, ya, yang dia nggak tahu etika. Coba, banyak laporan dari profesi lain. Salah satunya yang terbaru apa?
Nah, dari anggota Asosiasi Anggota Profesi POGI. Coba POGI, Persatuan Obstetrik Ginekologi Indonesia. Nah, laporan tuh ke IBI. Ada salah satu bidan. Oke, niatnya mungkin dia mau edukasi ya, mau promotif ya ke masyarakat. Tapi cara dia yang salah. Paham nggak? Saya tahu, kalau sekarang kalau nggak viral di TikTok, kalau nggak viral di medsos, nggak akan terkenal. Benar nggak? Itu kan fenomenanya, betul nggak? Tapi jangan sampai kalian bawa-bawa profesi kalian. Kalian terus bisa menjaga nama baik bidan. Aduh, saya miris loh. Kenapa? Karena ada suatu postingan seorang bidan muda, ya, di TikTok. Nah, di situ, aduh, dia melanggar etika di situ. Kenapa? Ada salah satu nama rumah sakit yang dia ucapkan. Ada salah satu profesi yang dia ucapkan. Nah, tanpa dia berpikir itu, ya, dia main ngomong aja ke pasien, tapi nggak berpikir apa dampaknya. Jadi mohon ya buat kalian nih ya, bidan-bidan muda. Saya paham kalian itu sekarang kan lagi orang tuh yang zaman sekarang itu ya memang tadi ya ingin viral di media sosial, tapi dia nggak bijak dalam menggunakan media sosial. Ketika kalian ingin menjadi seorang bidan yang edukator, ya kan? Itu saya angkat jempol. Dia mempromosikan ya informasi penting kepada masyarakat melalui media sosial, ya. Nah, itu hal yang positif. Tetapi yang tidak positifnya itu adalah jika, niat kalian promosi ya sebagai promotif ya mendidik masyarakat, tapi konotasinya salah. Kalian menyangkut profesi lain ya dan hal yang lainnya. Apalagi sampai dia bawa-bawa nama dia bawa ada pasien ke saya datang, dia hasil setelah arahan dari saya dia pasiennya di bla 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 bla. Nah, dia meninggikan nama dia. Itu juga kurang baik ya. Jadi makanya kalian harus bijaklah dalam menggunakan media sosial. Kalau menurut saya, ketika kalian melakukan konseling dengan pasien, apa perlu itu harus direkam? Saya nanya. Karena yang viral ini adalah dia simpen HP dia di depan. Nah, dia melakukan pelayanan dengan si pasien. Nah, bagaimana dia memberikan konseling? Ya, udah benar. Ya. Tetapi yang salah itu, oke, kalau dia mau niatnya, mau ngerekam boleh. Tapi yang salah itu malah dia posting gitu loh. Di TikToknya dia makanya jadi viral. Dan ngapain juga sih kalau menurut saya ya, konseling ya meskipun wajahnya si pasien itu nggak diliatin, cuman wajah si bidannya doang, tapi menurut saya buat apa gitu loh ya. Kalau dia niatnya untuk edukasi ya silakan aja lah edukasi, bagaimana kalian edukasi depan laptop, depan komputer, nah edukasi dengan baik kepada masyarakat, bukan hanya kalian ngasih konseling kepada pasien lalu kalian rekam lalu upload, kan itu yang ngaco. Itu bukan contoh sebagai bidan sebagai role model itu mah ya. Saya juga miris, kenapa sih bidan zaman sekarang gitu-gitu amat sih gitu kan, kenapa harus segala diposting diviralkan gitu. Dia tuh pingin viral gitu maksudnya gitu kan, tapi dengan cara yang salah ya. Atau enggak dia salah nih ngambil jurusan bidan, harusnya dia jangan ngambil jurusan bidan. Kalau mau dia sebagai selebgram kek apa kek, jangan bawa profesi bidan. Malu saya, karena saya juga sebagai pengurus IBI, ketika kemarin ditampilkan si video viralnya, aduh, Bandung lagi itu, bidan di Bandung lagi, coba. Aduh, itu dia baru bidan, kayaknya baru lulus berapa tahun ke belakang deh, gitu kan. Aduh, miris dia. Makanya ini contoh buat kalian ya, bidan-bidan muda. Ya. Oke, kalau mau kalian sebagai seorang edukator boleh ya. Carilah inspirasi tokoh-tokoh yang memang sebagai edukator. Ya. Nah, bukan berarti terus banyak lagi ya bidan-bidan tuh di TikTok itu dia konseling mengenai
hal-hal yang menjurusnya itu ke pornografi. Apa sih gitu loh, buat apa sih dia posting hal yang seperti itu gitu kan, yang mengarahnya ke pornografi. Oke, kalau kita sisinya lihat dari sisi kesehatan, oke. Tapi dari segi isinya itu ya yang dia posting itu, aduh nggak banget deh gitu kan, dan nggak perlu juga diposting di TikTok gitu kan. Kalau dia edukatornya hanya kepada si pasiennya saja, oke, aman, nggak masalah. Tapi dia posting lagi, diviralkan lagi, kan itu kan orang yang baca, yang lihat videonya itu lebih ke arah pornografi gitu kan. Nah, ya itu harus menjadi perhatian buat kalian calon bidan-bidan muda ya. Bijaklah dalam menggunakan media sosial, dan saya juga titip pesan kalian harus menjadi role model atau inspirasi bagi masyarakat ya. Nah, oke, nah di sini tuh ya peran bidan itu kan banyak ya tadi, selain dia fitrah dia ya sebagai seorang ibu, seorang istri, dia juga sebagai seorang bidan bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Nah, dan juga di sini jika kita berbicara seorang bidan dia harus siap ketika dia tujuannya adalah ingin membantu kesehatan masyarakat ya. Nah, dan tujuannya adalah tadi ya, misalkan dari segi kesehatan ibu dan anak, dia sudah siap seharusnya ya ketika ditempatkan di mana saja, ya kan. Nah, ketika dia jadi bidan desa, dia ditempatkan di mana, misalkan di pedalaman Banten ya, di pegunungan atau enggak di Kalimantan dan sebagainya, itu harus siap, itu konsekuensi seorang bidan. Kalau dia niatnya adalah memang seorang bidan yang ingin mensejahterakan kesehatan ibu dan bayi ya, masyarakat, itu kalian sudah siap tuh ya ketika akan ditempatkan di mana saja. Nah, tetapi ya itu tadi, sekarang tuh berbeda zamannya ya. Nah, bidannya yang memang ingin apa seketika kerja mendapatkan gaji yang lebih besar, inginnya dekat di perkotaan, susah sih ya kalau berpikiran seperti itu gitu kan. Nah, jadi tanamkan kepada dalam diri kalian bahwa sikap bidan itu memang harus seperti apa gitu kan. Dan kembali lagi, tujuan kalian menjadi seorang bidan itu maunya seperti apa gitu kan ya. Oke. Nah ini ya salah satunya adalah kriteria bidan ya. Ya bagaimana ya sebetulnya kriteria bidan di sini ya, bagaimana tantangan ya yang dihadapi seorang bidan ketika menjalankan perannya di komunitas. Tadi yang saya tadi sampaikan, ketika di komunitas kalian akan berhadapan dengan berbagai tokoh masyarakat yang ada ya, atau berbagai karakteristik masyarakat yang ada di komunitas. Ya, salah satunya, nah apa nih, bagaimana seorang bidan dia melakukan pendekatan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, bagaimana mengubah nilai budaya yang memberikan kesehatan perempuan, serta meningkatkan peran masyarakat khususnya laki-laki dan kesehatan perempuan. Ya, dan untuk menunjang perannya di masyarakat, bidan perlu memenuhi beberapa kriteria. Ya, dia harus memiliki motivasi pribadi yang kuat. Ya, bagaimana dia memotivasi orang lain. Ya, kalau sekarang bidannya dia nggak punya motivasi, kumaha tuh. Contoh aja, kalian ingin lulus sarjana, tapi motivasi kalian untuk belajar nggak ada. Coba bagaimana kalian bisa lulus? Kalau nggak ada usaha, kan sulit kan? Nah, jadi sebelum kalian ingin menjadi seorang bidan di komunitas, sekarang bagaimana dulu, ukur dulu kemampuan kalian dalam memotivasi orang lain. Ya, bentuk dulu diri kalian sendiri ya, bagaimana untuk membangun motivasi tinggi ya, motivasi pribadi yang kuat dan kapasitas, sehingga kalian pun itu akan menjadi mendorong kalian untuk memotivasi orang lain ya. Yang kedua, memiliki kepribadian yang kuat ya, mampu berbagi pengetahuan, informasi komprehensif ya tentang sexual reproductive health and right
yang benar, yang tepat, dan akurat. Membekali dirinya dan keterampilan medis dan non-medis, komunikasi interpersonal yang penting dalam melakukan pendidikan kesehatan dan konseling. Nah ini komunikasi bidan mah paling penting, komunikasi ya. Nah sekarang kalau bidannya memang nggak bisa komunikasi, bagaimana aku? Benar nggak? Komunikasinya kurang, hubungan dengan sesama kurang lah. Bagaimana dia mau jadi seorang bidan di komunitas, bertemu di lingkungan yang sangat luas kalau dianya sendiri nggak mau bergaul, ya. Nah, jadikan tadi ya, ketika kalian menemukan lingkungan yang baru, nah di situ menjadikan pembelajaran buat kalian dari segi apa? Komunikasi juga. Bagaimana komunikasi kalian bila bertemu dengan orang baru, dengan orang di atas kalian, di bawah kalian. Nah, itu pembelajaran sebetulnya ya. Dan melatih melatih bagaimana cara komunikasi yang baik ya. Nah, bukan hanya sekedar kepada teman ya. Apalagi kalian di sini sebagai mahasiswa ya. Bagaimana cara hubungan kalian atau komunikasi kalian dengan dosen? Itu adalah pembelajaran. Dengan apa? OB, bukan berarti OB ya, dilihat dari pendidikan di bawah kalian yang tetap kalian itu bersikap yang semena-mena misalkan ya. Nah, ya. Jangan itu maksudnya di sini kalian itu harus belajar ya, bahwa hubungan dalam menjaga hubungan yang baik itu bukan hanya sekedar dari segi sama pendidikannya ya, tetapi bagaimana hubungan kalian itu adalah dengan dengan orang di bawah kalian, bahkan dengan orang di atas kalian ya, bagaimana dalam melakukan hubungan yang baik. Lalu yang terakhir adalah selanjutnya sensitif ya. Nah, ya dia menyadari adanya permasalahan ya atau kaitannya gender dan budaya di masyarakat ya, mampu menggerakkan sumber daya di lingkungannya tadi yang sudah sampaikan, mampu membentuk jejaring dengan pemegang dana agar dapat menggerakkan sumber daya yang berbeda, dan mampu merencanakan dan mengelola program untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Nah ini dia tuh harus bisa merencanakan dan mengelola program dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakatnya. Contoh kalian ditempatkan di wilayah komunitas, ternyata di situ permasalahannya itu adalah banyak jarak kehamilannya yang dekat, masyarakat yang mempunyai anaknya yang banyak ya, lalu komplikasi pada saat kehamilan maupun persalinan. Kira-kira menurut kalian yang menjadi masalah penyebab masalah tersebut itu apa? Kalau ditemukan masalah tersebut, apa nih penyebabnya menurut kalian kira-kira? Setelah dianalisis, apa nih faktor penyebabnya? Silakan, ada yang tahu nggak? Apa kira-kira? Ayo dong, belajar analisis. Halo, ini menyimak nggak? Menyimak. Ya, sok saya tanya, bagaimana hasil analisis kalian kalau di suatu wilayah kalian menemukan banyaknya wanita yang anaknya banyak, persalinannya yang dengan jarak kehamilan yang dekat, komplikasi yang terjadi pada kehamilan maupun persalinan. Kira-kira menurut kalian dianalisis apa nih yang harus diperbaiki nih kira-kira ketika menemukan permasalahan tersebut di komunitas? Izin menjawab, Ibu. Ya, Teh Seni, silakan. Kalau menurut saya itu yang pertama harus dianalisis itu, Ibu, yang KB-nya, Ibu. KB-nya itu seperti apa? Apakah efektif gak gitu diterapkan sama ibu tersebut? Apakah si ibu tersebut tuh menggunakan gak gitu kontrasepsi itu tuh? Dipakai gak kontrasepsinya? Terus juga dianalisis juga kayak apa selama ini metode apa, kontrasepsi apa yang dipakai gitu. Itu, Ibu. Tepat sekali Teh Seni. Betul.
Silakan dianalisis. Berarti yang menjadi miss, ya, menjadi masalah itu adalah apa? Bagaimana program KB-nya berarti di wilayah tersebut. Benar nggak? Kalau sekarang banyak yang hamil, terus jarak kehamilan yang dekat, komplikasi udah jelas di situ. Kenapa? Gimana program KB-nya di wilayah tersebut? Jalan nggak? Ya, betul nggak? Nah, itulah yang menjadi yang memang bidan itu dia harus kritis, analisis ya permasalahan yang ada di komunitas. Lalu bagaimana solusinya? Itu bidan di situ, ya. Nah, bagaimana nih solusinya? Dia telusuri ketika misalkan permasalahan ada muncul ya, oh ini berarti program KB nih yang salah, betul ya? Nah, ketika kita tahu nih program KB yang salah, silakan telusuri. Kayak telusuri oleh bidan apa nih akar penyebab masalahnya nih. Pertama, apakah akses si masyarakat ke fasilitas kesehatannya yang terhambat? Misalkan karena terlalu jauh-jauh jaraknya, jadinya malas si masyarakat untuk ber-KB ya karena jaraknya jauh. Atau si bidannya yang nggak dekat nih dengan masyarakat, yang nggak datang posyandu, ya nggak datang penyuluhan. Oke, itu dari segi bidannya. Atau dari segi si kadernya yang nggak aktif, itu juga bisa. Yang nggak dipromosikan ke si masyarakat tentang pentingnya KB dan sebagainya, misalkan si kadernya yang pasif. Atau bisa jadi apa? Banyak hal itu silakan dianalisis oleh bidan. Mana nih akar penyebabnya? Nah, silakan buat solusi ya. Bagaimana untuk mengatasi permasalahan tersebut gitu ya. Kalau perlu, oke, kalian bisa libatkan dengan apa? Tokoh masyarakat boleh, tokoh agama atau dengan apa? Profesi lain silakan. Ya, bagaimana nih ide ya strategi kalian untuk mengatasi permasalahan tersebut ya. Nah, udah jelas berarti kan ya? Oke. Selanjutnya, nah, di sini bidan sebagai agen perubahan ya. Coba kenapa harapannya nih ya? Bidan sebagai agen perubahan itu dari segi usia, itu dia tuh harus yang masih muda atau masih produktif antara umur 18 atau 30 tahun. Kenapa? Izin menjawab, Ibu. Kalau dari pengalaman saya pribadi, apa ya, kan di daerah saya itu masih banyak bidan gitu, Bu. Bidan tuh masih apa ya, nomor satu gitu. Kalau di saya itu karena memang daerahnya itu perkampungan. Jadi kalau misalkan dilihat gitu, Bu, ada bidan yang udah lama banget, terus ada yang bidan masih muda gitu. Dari Betul. segi kesigetannya juga beda gitu, Ibu. Kalau bidan yang udah lama kayak udah malesan ngejar ini, ngejar itunya tuh. Sedangkan bidan yang masih muda tuh ke pelosok-pelosok, walaupun misalkan persalinannya tengah malam pun masih di apa ya, Bu, masih didatengin gitu. Kayak gitu, Ibu, dari segi itunya sih, Bu. Oke, sebetulnya ini juga gambling juga ya. Kenapa? Karena ada fenomena saat ini juga ya, bidan-bidan muda ini, terutama yang Gen Z ini, yang tidak mau, yang bukan tidak mau, yang dari segi tantangannya masih kurang. Ya tadi, yang dia maunya itu yang memang pekerjaan yang enak, gak mau terlalu jauh, inginnya di perkotaan dan hal yang lainnya. Sebetulnya itu yang menjadi perubahan perubahan dari perkembangan zaman ya. Nah, yang bisa merubah mindset seseorang ya. Untuk yang dahulu mungkin ya yang memang belum perkembangan zaman ya, yang masih ya, yang belum perkembangan zamannya belum sampai sekarang gitu ya. Nah, di mana bidan muda ini ya tadi disampaikan masih gesit ya, mau ditempatkan di mana saja, ilmunya terutama ilmunya yang baru, yang lebih terampil dan sebagainya dibandingkan dengan yang memang lebih tua, dia lebih banyaknya itu dari segi pengalaman biasanya ya. Tapi dari pengalaman tersebut yang tanpa dibarengi dengan ilmu pengetahuannya yang update, itu juga salah.
Contoh misalkan dari pengalaman si bidan, kalau pendarahan itu misalkan ya, pakainya ini loh, tindakannya begini gitu. Semua pasien juga saya langsung berhenti ya, kalau ada pendarahan dan sebagainya. Tapi kalau dari segi ilmu pengetahuan itu adalah salah, ya kan? Nah, itulah kalau misalkan ilmu pengetahuan yang tanpa didasari dengan tindakan yang tanpa didasari oleh ilmu yang evidence based, itu juga salah. Ya tadi ya, banyaknya memang karena bidan-bidan yang zaman dahulu itu adalah dia lihatnya dari pengalaman, dan sebetulnya pengalaman tersebut itu adalah salah. Contoh lagi, bidan-bidan dulu tuh seringnya itu dia melakukan dorongan ya ketika persalinan. Nah, dorong fundus itu adalah gunanya biar persalinannya cepat, bayinya cepat turun. Tapi kalau dari segi ilmu pengetahuan kan nggak boleh. Itu kan akan terjadinya apa? Ruptur uterinya, ya, bisa ruptur uteri, pendarahan hebat. Nah, kalau bidan zaman dulu ya karena pengalaman banyak pasiennya aman-aman saja kok Bu. Saya sering pasien saya dorpun aman-aman saja. Nah, itulah yang salah. Ya, jadi banyaknya kalau bidan zaman dahulu itu ya dari pengalaman. Nah, kalau bidan yang sekarang itu zaman muda sekarang itu ya dia dari segi pengetahuannya yang update. Tapi mungkin kalau dari segi keterampilan ya berbeda mungkin ya. Nah, memang itulah ada kekurangan dan kelebihannya ya. Makanya di sini saya tekankan lagi, di sini adalah bukan lagi dari usia sebetulnya ya, dimana di sini peran bidan itu sebagai agen perubahan. Jadi bagaimana dia harus menempatkan diri sebagai seseorang yang membawa perubahan positif di masyarakat ya. Jadi bukan hanya sekedar bidan yang dia tempatkan hanya sebagai tugas aja. Jadi memang gak ada motivasi ya dalam dirinya untuk mensejahterakan masyarakatnya, misalkan ya, untuk mengatasi permasalahan, gak ada tuh motivasi dalam dirinya seperti itu. Jadi ketika motivasi tidak ada ya, untuk menjadi agen perubahan pun akan menjadi sulit. Kenapa? Karena kalau kita ingin menjadi bidan sebagai agen perubahan, nah, dia harus motivasinya tinggi ya, lalu dari agen perubahannya yang aktif ya. Nah, seperti itu ya. Ketika bidan di sini sebagai agen perubahan, artinya di sini bidan juga dia sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu bukanlah sesuatu untuk ditakuti, tetapi untuk dikelola dengan baik. Jika mencapai suatu tujuan, mau tidak mau harus lebih adaptif terhadap suatu perubahan. Nah, inilah sesuai dengan materi kita di sini bahwa bidan sebagai pemimpin. Bukan berarti dia seenaknya aja kalau seorang pemimpin, ya, mengatur seenaknya, menyuruh seenaknya dan sebagainya. Enggak. Pemimpin di sini adalah bagaimana dia menjadi seorang pemimpin yang menjadi role model masyarakat, yang menjadi agen perubahan di masyarakat, agen perubahan positif di masyarakat. Gitu maksudnya pemimpin. Pemimpin yang tegas, pemimpin yang peka ya terhadap permasalahan masyarakatnya. Nah, itulah yang diharapkan sebagai seorang bidan di komunitas. Dia itu bisa memimpin masyarakat, ya, bisa menjadi seorang pemimpin di wilayahnya, ya. Nah, ini juga salah satu tadi yang sudah disampaikan, dia harus punya motivasi yang tinggi, ya. Sekarang kalian sebelum masuk ke sarjana, sebelum masuk pilihan kalian menjadi kebidanan, kalian tuh harus punya motivasi tinggi dulu. Jelas nggak? Iya. Motivasi kamu masuk ke kebidanan buat jadi apa sih? Ya saya mah disuruh orang tua, Bu. Itu udah sulit tuh. Kalau udah disuruh orang tua. Kenapa? Ya berarti dia kuliah pun ya hare-hare. Seadanya aja. Mau lulus syukur, enggak juga nggak apa-apa. Jadi nggak ada tuh motivasi dalam dirinya. Tapi beda kalau motivasi dia masuk ke kebidanan buat apa? Karena saya lihat misalkan ya,
di wilayah saya Bu seorang bidan. Nah, bidan apa dia tuh bidan yang terkenal di wilayah tersebut ya, bidan yang ramah. Nah, jika dia melihat role model bidan yang positif, jadi memotivasi dia, nah untuk menjadi bidan tersebut dan menjadi tantangan bagi dia, nah bahwa saya pun pasti akan bisa seperti itu gitu kan. Nah, itu memotivasi dirinya. Ya. Saya pun nanti bisa menjadi seorang bidan yang dekat dengan masyarakat dan sebagainya ya. Nah, itu yang pertama adalah motivasi. Nah, yang kita ketahui motivasi itu bisa dipacu oleh dua faktor internal dan eksternal ya. Nah, faktor eksternal seperti apa? Ya itu maksudnya dari diri sendiri. Ya makanya kalau diri sendirinya nggak ada motivasi ya sulit. Ya, nah, sulit untuk membentuk sikap, sulit untuk membentuk perilaku. Ya. Nah, lalu faktor pendukung internalnya itu sikap atau pribadi yang terbuka, tidak mudah menjerah dan ambisi pribadi. Nah ini saya sering menemukan mahasiswa ya di sini dia itu ada masalah dari segi hubungan ya, dia itu sering menyendiri ya, gak gaul sama teman-temannya. Nah ini masalah sebetulnya, kan bidan nggak bisa seperti itu teh, nggak bisa kumah saya weh dia bersikap yang menurut dia benar, nggak bisa, nggak hubungan yang baik ya, nggak bisa. Kembali lagi ya, bagaimana sih role model seorang bidan, bagaimana hubungan dia si bidan di komunitas ya, yang kita akan bertemu dengan orang lain, sedangkan dari pribadi sendiri kita tuh nggak bergaul dengan orang lain. Ada nggak di sini yang lebih penyendiri? Ada nggak teman kalian? Nggak bisa ya. Itu yang bisa merubah itu adalah diri kalian sendiri. Ketika tahu ya bahwa dia tuh ada kekurangan, saya tuh pemalu, nah terus saya tuh penyendiri. Nah kalau tahu yang seperti itu bukan berarti dikukut, tahu nggak, dikukut dibiarin aja, enggak, tapi bagaimana kalian itu melepas dari sisi negatif itu tuh untuk merubah sisi kalian gitu kan, ke arah yang positif. Mulai sedikit-sedikit ada perubahan ya, mulai mau bergaul, mau bermain dengan teman gitu kan. Nah, mulai dari sekarang berarti kan. Nah, kenapa? Karena untuk merubah mengubah diri sendiri, maksudnya ke arah yang positif. Karena kalian itu menjadi calon bidan ya, dimana kalau calon bidan itu ya dia harus punya hubungan yang baik, komunikasi nomor satu ya. Lalu faktor pendukung eksternal ini pun salah. Kalian ada motivasi kalau ada duitnya misalkan, kalau ada dukungan dari atasan ya, atau misalkan karena dukungan dari lainnya, sosial ekonomi masyarakat sebagainya, ya nggak boleh. Namanya motivasi itu dia harus muncul dari diri sendiri ya, tanpa adanya intervensi dari orang lain atau dari faktor lain ya. Jadi harus ditanamkan kalian bahwa motivasi itu ya, bagaimana keinginan kalian untuk mencapai sesuatu yang baik ya, yang bersifat material maupun non material ya. Oke. Nah ini ya, Abraham Maslow di sini ya, mengenai kebutuhan manusia ya. Secara fisiologis itu paling bawah ya kan, fisiologis kalian butuh makan, butuh minum, iya kan, butuh pakaian, itu fisiologis. Nah, lalu naik lagi ke atas, rasa aman, oke, keamanan, keteraturan, stabilitas ya, itu wajar. Lalu sosial, nah bagaimana hubungan kalian dengan keluarga, di masyarakat, di kampus atau hal yang lainnya, itu sosial ya. Lalu penghargaan ya, status kalian ya,
tanggung jawab kalian, reputasi kalian, ya, dan hal yang lainnya itu di penghargaan. Lalu nih aktualisasi diri, pengembangan diri kalian, pemahaman ideologi. Bagaimana ya aktualisasi diri, bagaimana peran kalian supaya produktif dan bermanfaat kepada masyarakat. Kembangkan potensi diri kalian, kembangkan diri kalian. Itu aktualisasi diri paling atas, ya. Jadi kalian itu tidak hanya batasnya itu di fisiologi saja yang nggak ada motivasi. Nah, ketika kalian ada motivasi, nah dari fisiologi itu naik sampai ke aktualisasi diri, ya. Nah, seorang pemimpin idealnya diharapkan untuk memiliki kebutuhan aktualisasi diri, yaitu dorongan untuk tidak saja berbuat sesuatu hanya untuk dirinya sendiri, melainkan demi kepentingan orang banyak. Tipe ini juga tidak terlalu mementingkan imbalan materi atas apa yang dilakukannya. Ia akan senang jika pemikirannya dihargai, dipakai atau dimanfaatkan. Nah, ini seorang pemimpin, ya. Jadi ya kebutuhan aktualisasi diri bukan hanya sekedar hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi kalian harus memikirkan kepentingan orang banyak, apalagi seorang bidan, paham? Apalagi seorang bidan, yang dia itu kepentingan dia itu hanya bukan diri sendiri, tapi untuk orang banyak, untuk masyarakat satu desa, satu kecamatan, ya. Makanya di sini kalian ditempatkan sebagai seorang bidan yang peran dia sebagai pemimpin, ya, oke. Nah, ini coba contoh kasus. Bidan Ridi tinggal di daerah pedalaman Sumatera. Setelah mendapat pelatihan bidan sebagai pemimpin masyarakat, ia mengalami pengetahuan dan keterampilan yang diberikan di puskesmas tempat tugasnya. Tidak hanya itu saja, dari pelatihan tersebut ia menjadi termotivasi untuk memajukan masyarakat di lingkungan kediaman. Ia berbagi pengetahuan dengan rekan-rekannya sesama bidan dan bersama-sama mereka melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah di kelompok ibu-ibu. Ia rela meluangkan waktu di luar jam kerjanya untuk memberi pendidikan kesehatan reproduksi dengan alat-alat bantu yang menarik. Meskipun ia tidak memperoleh imbalan finansial apa-apa, namun ternyata pasien yang berkonsultasi di tempat praktek pribadinya bertambah banyak. Ia juga disukai anak-anak muda, mereka banyak berkonsultasi dan menyapanya saat bertemu. Kepala Puskesmas merasa turut bangga akan kinerja dan prestasinya, dan beliau berjanji akan mencarikan beasiswa agar Riri dapat melanjutkan pendidikannya. Bidan Riri yang memiliki kepribadian sosial akhirnya secara otomatis menuai hal-hal yang menguntungkan pribadi atau karirnya. Nah, paham nggak dari kasus ini? Bisa dipetik nggak sisi positifnya? Ya kan? Bahwa bidan itu harus apa? Coba kalau kalian baca di sini. Apa saja nih peran positifnya yang bisa kalian ambil? Sikap apa saja yang bisa kalian baca di sini? Ayo. Pemimpin, Ibu. Sebagai pemimpin. Maksudnya dia sebagai apa aja nih di sini? Sikapnya yang seperti apa dia berarti? Sebagai agen perubahan mungkin Ibu. Ya, betul, agen perubahan di sini ya, dia merubah apa di masyarakatnya ya, di lingkungan masyarakatnya. Apalagi di sini ada motivasi dia? Ada, ya. Lalu apa lagi? Hubungan dia bagaimana, komunikasi dia di lingkungannya? Lihat, ia juga disukai anak-anak muda. Artinya apa? Komunikasi atau hubungan dia tidak hanya sebatas dari ke atasannya saja, tetapi dia itu sangat dekat dengan anak muda, gitu. Nah, itu berarti dia mau bergaul, ya, dengan siapapun. Di sini bisa kita lihat di sini dia ramah, ya nggak? Ramah nggak? Ya, dia selalu nyapa, ya kan? Nah, lalu apa lagi? Nah, dia bertugas di luar jam tugasnya, ya, rela meluangkan waktu. Kenapa? Karena dia ingin menjadi seorang agen perubahan, ya kan? Nah, ingin mendidik masyarakatnya. Dari kasus saya ya,
kasus tugas akhir mahasiswa di profesi, dia kan harus ambil satu pasien, ya, dia asuh dari mulai kehamilan, persalinan, nifas, BBL, dan KB. Dari semua pasien yang ditemukan oleh mahasiswa, sebagian besar si pasien dia mengalami apa coba? Anemia. Menurut kalian, anemia bisa dicegah nggak sebetulnya? Dari kapan? Dari kapan anemia dicegah harusnya? Dari sejak kapan? Remaja, Ibu. Dari remaja. Betul, dari remaja kudu nama. Iya. Oke, remaja. Apakah masih lingkup kita nggak seorang bidan nggak remaja itu? Masih, Ibu. Masih. Nah, makanya saya heran. Ketika seorang ibu hamil udah anak ketiga, dia anemia. Lalu yang menjadi pemikiran saya adalah, ada dua. Pertama, memang sih pasiennya yang nggak mau minum obat, ya nggak mau minum tablet FE, makanya nggak baik, nutrisinya kurang, ya hal-hal yang menyebabkan anemia lah ya. Yang kedua bisa jadi siapanya? Bidan. Bidannya yang tidak memberikan pendidikan kesehatan, tidak melakukan promosi preventif, itu ya dua yang menjadi target itu. Sekarang ketika dianalisis ternyata si pasien itu banyaknya itu adalah dari segi minumnya yang nggak patuh, terus cara konsumsi tablet FE-nya yang nggak tepat, ya kan? Namanya tablet FE kan harus diminum air putih kan, nggak boleh teh, kopi kan, supaya penyerapan tablet FE-nya maksimal kan di dalam tubuhnya. Lalu dan dia harus patuh tiap hari dia minum kan. Nah disitulah si bidan itu nggak peka. Harusnya dia tuh evaluasi ketika tahu pasiennya anemia, evaluasi loh sama si bidannya. Ibu, bagaimana cara makan tablet FE? Diminum nggak tiap hari? Ibu, cara minumnya bagaimana? Nah, selama ini bidan tuh nggak begitu. Yang dia fokusnya itu apa coba? Ketika dia tahu anemia, langsung si bidannya itu fokus bagaimana mengatasi anemia tersebut. Bagaimana supaya HB si ibunya naik lagi? Si bidannya apa? Ibu, makan tablet FE-nya sehari 2 kali ya Bu? Sehari sekali tapi langsung 2 tablet ya Bu ya? Ibu makannya harus banyak ya Bu, banyak sayuran Bu. Ya madu tablet FE. Ibu kalau perlu ibu minum buah bit. Ibu makan bla 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 bla. Ya untuk naikin HB. Tapi tanpa dievaluasi sama si bidan. Diminum nggak tablet FE-nya kemarin? Benar nggak cara minumnya? Sekarang saya tanya, menurut kalian efektif nggak sekarang? Apa yang diberikan, asuhan yang diberikan bidan untuk mengatasi anemia tersebut pada pasien? Dengan cara makan, Bu makan sayuran, Bu makan buah bit, dan bla 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 bla. Menurut kalian efektif untuk mengatasi anemia? Untuk meningkatkan HB pada ibu hamil efektif? Oke, Efektif, Ibu. efektif. Nah, tapi apa Sen? Tapi ya yang tadi Ibu sudah jelaskan, udah bener belum cara ininya? Bener gak diterima dengan baik sama pasiennya? Gak cuman didengerin aja, oh iya Ibu, nanti saya makan. Oh iya Ibu, nanti saya makan. Nah, itu. Sekarang, ya, minum si pasiennya minum makanannya bagus dan bla bla bla. Datang lagi ke bidan, dicek HB lagi. Naiknya cuma 0,1. Misalkan 2 minggu lagi atau nggak 1 bulan kemudian, naiknya cuma 0,1. Udah jelas nggak di situ evaluasi? Berarti kan nggak efektif. Sama si bidan, ibu makan lagi yang benar, ibu bla 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 bla. Tetapi nggak dievaluasi cara makan tablet FE-nya yang salah. Can beres, mau kemana? Isi. Nah itu ternyata itulah
harusnya bidan itu peka. Jadinya apa? Hayo ngobatin tapi nggak dievaluasi cara minumnya yang benar. Harusnya misalkan 1 bulan itu dia naiknya langsung berapa, ya misalkan naiknya langsung tinggi. Ini naiknya cuma 0,1 kan pasti ada yang miss. Si bidan nggak peka, hayo bu minum yang ini bla bla. Tapi dia nggak evaluasi, ternyata selama ini minum tablet FE-nya yang salah dengan minum teh, air teh misalkan, atau nggak tiap hari atau bagaimana gitu loh, ya. Nah, itu harus menjadi perhatian kita seorang bidan, bahwa ya kita harus bisa lebih empati sama pasien, lebih kritis lagi sama pasien, ya. Analisis ya dengan lengkap dari pasien, ya. Oke. Selanjutnya, nah otomatis lah ya, keterampilan di sini harus. Kalau bidan nggak terampil, mau gimana dong? Bidan nggak tahu cara mengatasi perdarahan, kumaha? Bidan nggak bisa manual plasenta, bidan nggak bisa infus, mau gimana tuh? Gimana mau jadi seorang bidan kalau dari segi keterampilan dia nggak mampu, ya. Nah, keterampilan bukan hanya sekedar keterampilan dari segi kebidanan, tetapi bagaimana keterampilan dia dalam berkomunikasi, ya kan? Keterampilan dia dalam advokasi, negosiasi. Inilah yang penting di komunitas mah. Bagaimana advokasi kita kepada pimpinan, siapa? Pak Kades, kepala puskesmas, ya kan? Untuk program kesehatan. Colek si kapusnya supaya apa? Mendukung program KB misalkan. Atau enggak colek si Pak Kadesnya, Pak Kades ini gimana nih kadar dan bla bla blanya. Nah gitu. Itu advokasi, negosiasi. Nah, nego itu artinya apa? Bagaimana kita bisa nego ya dengan pimpinan kita, dengan para pimpinan lah ya. Nah, orang dengan kebijakan yang mempunyai kebijakan, ya, seperti itu. Ya, terus bagaimana pendidik masyarakat? Oh, sebentar ya. Ya, nah ini mendidik ya. Nah, artinya tadi saya sampaikan bagaimana seorang bidan itu dia mendidik masyarakatnya, ya. Dia sebagai seorang pendidik, ya, kasih tahu, edukasi, ya, promosi, ya, dan sebagainya. Lalu kenapa nih bidan sebagai pendidik itu diperlukan di masyarakat? Ya iyalah, kan dia sebagai edukator, sebagai promosi, promotor, role model, ya kan? Berarti artinya si bidan itu ya bagaimana cara dia dalam mendidik masyarakat, menggunakan bahasa yang baik, ya, sikap yang baik, nah, seperti itu, ya. Nah, apa saja yang harus dimiliki oleh kriteria bidan dalam mendidik masyarakat? Nah, dia harus mencari kepribadian yang ramah, sabar, non-diskriminatif, komunikatif, ya, lancar dalam mengemukakan pendapat, luwes dalam pergaulan, berinisiatif kreatif, terbuka untuk hal baru, mau belajar, serta senang menolong. Ini salah satunya yang harus menjadi kepribadian seorang bidan, apalagi seorang bidan yang pendidik masyarakat, ya. Nah, oke. Nah, ini salah satunya ya. Kalau kalian mau sebagai seorang pendidik masyarakat, otomatis kalian harus sering bertemu dengan masyarakat, buat pertemuan dengan masyarakat. Ya, kelompok kecil lah ya, kelas ibu hamil misalkan ya. Kalian berikan penyuluhan atau enggak posyandu remaja, hal-hal kecil aja. Silakan, bagaimana kalian mendidik masyarakat ya, dari mulai balita ya kan, bayi lahir ya kan, kalian edukasi si ibunya, balita, remaja, terus wanita usia subur, sampai ke lansia ya. Itu menjadi sasaran kalian seorang bidan, menjadi seorang pendidik. Ingat nih, kalian harus terus belajar, mengupdate pengetahuan, memperluas wawasan, rajin mencari informasi tambahan, menyisipkan humor dan pemberian materi. Nah, ini juga kalian harus bisa
Supaya apa? Ketika kalian melakukan penyuluhan nggak monoton. Ya, yang ada nanti si masyarakatnya ngantuk misalnya. Jadi disinilah kalian dituntut untuk berkreatif, untuk kreatif ya. Untuk kreatif bagaimana penyampaian apa materi kepada masyarakat itu menarik ya. Nah, oke. Nah, ini konseling udah pasti ini menjadi kompetensi kita ya, keterampilan kita dalam memberikan konseling kepada klien. Nah, udah tahu lah ya sebagai konselor. Nah, ya, konseling interpersonal ini mas sudah ada. Nah, ini kepemimpinan ya. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, untuk mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Seorang pemimpin yang efektif bukanlah yang dicintai atau dikagumi, tetapi adalah orang yang menggugah pengikutnya untuk melakukan hal-hal yang besar. Nah, ini pemimpin. Sekarang saya balikin lagi ke kalian, calon bidan. Sudah siapkah kalian menjadi seorang pemimpin? Kalian calon bidan loh. Udah siapkah kalian menjadi calon pemimpin? Saya belum bisa dengar suaranya. Saya nggak dengar suaranya. Saya ini doang yang siap, yang lain nggak siap. Yang lain nggak siap nih. Insya Allah. Siap Ibu. Insya Allah. Aduh, ketika kalian sudah memutuskan kalian menjadi seorang bidan, disitulah tantangan untuk kalian bagaimana menjadi seorang pemimpin. Jelas? Ya, oke. Pemimpin bukan, belajar bukan untuk di wilayahnya saja, tapi contoh aja bagaimana kalian memimpin belajar memimpin di dalam suatu kelompok. Makanya itu kan ketika kalian tutorial, diskel, siapa ketuanya? Nah, itulah salah satu pembelajaran buat kalian. Bagaimana kalian memimpin suatu kelompok kecil ya, menjadi seorang pemimpin. Bagaimana supaya pemimpin yang adil, yang sabar ya. Ya, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, ini ya perbedaan antara pemimpin dengan manajer. Nah, kalau pemimpin dia lihat melakukan inovasi-inovasi, mengembangkan, mempengaruhi, memfokuskan pada orang, berdasarkan pada rasa percaya, memiliki pandangan jangka panjang. Beda dengan manajer. Ya, oke. Itu perbedaannya. Ya. Wah, deh. Tapi yang di sekolah kan sebentar lagi beliau. Bentar saya telepon dulu deh. Apanya yang hilang? Ada yang mau cek ini dengan orang polisi. Itu kayak data konflik. Oke. Nah. Nah ini.
ya kalau kalian menjadi seorang pemimpin, bagaimana kalian harus menjadi kerjasama teamwork dengan kelompok kerja. Ya, ini adalah bagian terpenting dari kepemimpinan. Bagaimana dia bersikap kooperatif, toleran, ya, menghormati pendapat orang lain, mau membantu, terbuka, mau mendengar pendapat yang berbeda sehingga mudah menjadi kerjasama. Nah, makanya saya pesan kepada kalian, jadikan setiap hari itu adalah pembelajaran. Salah satu hal kecil aja ya. Nah, ketika kalian berdiskusi, ketika kalian kerja kelompok, nah kalian harus menjadi kerjasama atau teamwork ya dengan teman yang lainnya ya. Nah, supaya apa? Ini menjadi pembelajaran buat kalian nanti menjadi seorang bidan pemimpin di masyarakat ya. Oke, mungkin itu saja yang dari saya. Silakan jika ada pertanyaan, mangga dibuka sesi pertanyaan.